A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua hari ini. Nikmat yang mungkin bisa jadi sering terlupakan, yaitu nikmat di mana kita bisa bangun lagi hari ini, nikmat di mana kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah hari ini, dan ibadah-ibadah yang sebenarnya disitulah kekuatan dari seorang yang beriman dan meyakini Allah pastinya sebagai Robnya, sebagai Tuhannya. Dan sering saya sampaikan juga bahwa kebahagiaan dan kedamaian, ketenangan kehidupan seorang mukmin itu hanyalah pada ketaatan kepada Allah. Maka kalau seandainya ada hal-hal yang berhubungan atau mungkin di luar itu semua yang menyebabkan dia hidupnya tidak tenang, hidupnya masih berpikir tentang dunia segala macam, maka berarti ada yang perlu diluruskan dalam hidupnya. Dan pastinya ini semua atau apa yang kita dapatkan ini sudah dijelaskan dalam Islam, sudah di sangat-sangat mungkin kalau saya katakan detail jelaskan dalam Islam. Jadi sebabnya para ulama-ulama zaman dulu mereka sangat concern sebenarnya dalam hal kesehatan, karena kita mungkin saat ini berhadapan atau berada pada dunia di mana antara agama dan urusan lain dipisahkan, termasuk urusan kesehatan. Ya, padahal sesungguhnya urusan kesehatan itu bagian penting dari agama atau bagian terpisah dari agama Islam itu sendiri. Karena untuk sholat saja, kalau seseorang itu mengalami sakit sebelah, mungkin artritis ya, mungkin atau mungkin nyeri sendi atau mungkin bentuk-bentuk keluhan yang lain, nggak bisa sholat dengan sempurna. Gara-gara mungkin bisa jadi hal yang dia kerjakan atau mungkin tabiat dia atau mungkin kebiasaan dia membuat akhirnya tubuhnya menjadi sakit. Itu sebabnya Nabi SAW sendiri sudah sampaikan kepada kita bahwa mukmin yang sehat itu jauh lebih cintai Allah daripada mukmin yang sakit atau mukmin yang lemah. Maka kesehatan dalam Islam menjadi bagian dari ketaatan. Itu poin pentingnya. Kesehatan dalam Islam itu menjadi bagian penting dari ketaatan. Dan ilmu kesehatan ini pernah disebut dalam sebuah riwayat, Imam Syafi'i pun sampai marah gitu kan, marah kepada sekelompok orang yang beliau mengatakan, rahimahullah mengatakan bahwa nih kenapa nih ilmu kesehatan ini katakanlah justru malah tidak dikembangkan kalau seperti itu umat Islam ya, seperti itu. Maka mudah-mudahan hari ini ya, di luar daripada itu semua ya, kita berdoa minta pada Allah meluruskan niat agar apa yang saya sampaikan ini juga bisa bermanfaat ya, karena Rasulullah SAW tidak pernah meminta tambahan apapun kecuali tambahan ilmu. Ya. Beliau meminta, kita sering mendengar hadis ya, atau mungkin doa Nabi Allahumma Rabbi zidni ilman, ya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya. Bahkan Nabi meminta tambahan ilmu. Ya. Beberapa sahabat bahkan menambahkan Allahumma zidni ilman wa imanan wa yakinan. Ya, Masya Allah. Jadi bapak sekalian, ilmu kita ya, mungkin saya nasihat buat saya pribadi dan teman-teman sekalian yang saya hormati, mohon maaf mungkin tidak bermaksud menggurui atau siapapun lah ya, tapi lebih ke arah bagaimana kita tawassul bil haq tawassul bis sabr ya, karena banyak zaman sekarang ilmu hanya dikejar untuk mengejar ijazahnya, ilmu dikejar atau mungkin terus-menerus dicari ke sana kemari untuk mengejar titelnya, pangkatnya, gelarnya, atau mungkin ijazah tadi. Tapi ingat Bapak sekalian, ada banyak orang yang ilmunya banyak, tapi manfaat dari ilmu yang dia dapatkan atau manfaat dari ilmu yang dia dapatkan katakanlah dari Allah itu nggak banyak. Maka mintalah baik-baik kepada Allah atau mintalah sungguh-sungguh kepada Allah agar ilmu kita ini bermanfaat. Ya, itu pesan pentingnya mungkin buat saya pribadi teman-teman, agar jangan sampai kejar ilmu, kejar sekolah, kejar apa hanya sekedar untuk mengejar, wah nanti kalau sudah dapat gelar ini bisa kerja di sini dengan gaji sekian. Wah ya auzubillah, saya katakan terlalu rendah kalau ilmu diperlakukan seperti itu. Ya, maka lagi-lagi saya sampaikan, mari kita luruskan niat ya, terutama bagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman di PPNI Sulsel ini mengadakan acara ini, luruskan niat untuk menjadikan ilmu yang Anda miliki ya, atau mungkin ilmu yang sudah Anda dapatkan saat ini dan ke depan itu menjadi ilmu yang bermanfaat ya.
bermanfaat. Karena Nabi pun sudah katakan, ya, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Dan semua yang kita dapatkan ini tidak lepas pastinya dari apa yang sudah dijelaskan oleh manusia yang sangat baik fisiknya, sangat sempurna fisiknya, akhlaknya, nasabnya, semua sudah Allah sempurnakan, yaitu Rasulullah SAW. Jadi lagi-lagi saya sampaikan, mari kita niatkan mengembalikan ini kepada Allah. Saya mungkin dengan waktu yang singkat, yang sangat singkat ini mungkin tidak bisa banyak sampaikan hal yang mungkin ingin saya sampaikan. Cuman saya akan berikan poin-poin pentingnya saja dengan beberapa kisah. Suatu hari saya pernah beberapa waktu lalu, sekitar beberapa bulan yang lalu, dalam sebuah di masjid gitu kan, saya lagi sholat di masjid, tiba-tiba ada seorang yang nyamperin saya gitu kan, seorang perawat ternyata, dia kenal saya dari sosmed gitu kan. Assalamualaikum dokter, waalaikumsalam. Dia di mana Pak? Saya itu perawat OK, dia bilang, kepala perawat OK lah, seperti itu. Saya bilang, apa sudah Bapak kerjakan di sana untuk menyampaikan katakanlah pesan-pesan kebaikan dalam Islam ini, saya bilang. Dia nggak bisa jawab, saya bilang. Malah simpel loh Pak, saya bilang. Bapak kan perawat di OK nih, saya bilang. Coba sampaikan kepada keluarga gitu kan, bahwa yang namanya operasi ya itu hal yang sangat unpredictable, nggak bisa diperkirakan keadaannya. Ya bisa jadi berhasil, bisa jadi tidak. Itu semua sudah takdir Allah. Jadi coba sampaikan pada hal itu kepada keluarga dan tenangkan mereka. Tapi kita mungkin, saya katakan pada dia, coba sarankan pada keluarga, Bu, Pak, ini operasi kita nggak tahu seperti apa, mudah-mudahan berhasil dengan lancar, tapi Anda bisa coba saya sarankan, saya sampaikan ke dia gitu kan, coba Bapak sarankan ke keluarganya untuk ya sholat hajat, minta ajak keluarga untuk sholat hajat, kemudian operasi, atau mungkin ajak keluarga untuk bersedekah pada orang-orang miskin atau orang susah di pinggir-pinggir jalan dari manapun, dan minta doa mereka untuk kesembuhan operasi atau mungkin kelancaran operasi ini. Saya bilang begitu kepada beliau. Subhanallah, dia langsung kayak sumringah gitu. Ya benar juga ya, dia katakan. Ya. Itu salah satu ikhtiar langit loh sekalian. Ikhtiar langit yang mungkin boleh saya katakan sering atau bahkan dilupakan di zaman sekarang. Ya. Kenapa dilupakan? Karena tadi ilmunya, ilmu yang kita pelajari ini agak sedikit jauh dari, bukan sedikit jauh, agak jauh dari apa-apa yang ada pada Al-Quran atau mungkin petunjuk bagi Nabi SAW. Ala kulli hal, ya, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana ke depan kita memperbaiki itu. Itu aja sebenarnya.